Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik dan kita akan langsung berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Indamika yang sudah bersama saya. Assalamualaikum Bung Yarmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang luar biasa hari ini, 12 tahun sudah bencana tsunami kita lalui dan kemudian juga Harian Serambi Indonesia tak bisa dipungkiri hanya beberapa hari saja setelah bencana tsunami tersebut Harian Serambi Indonesia kemudian terbit setelah kemudian bencana itu berlangsung 12 tahun yang lalu. Apa catatan kita kali ini? Dan di Harian Serambi Indonesia ada liputan khusus juga. Apa yang melatar belakangi kita kemudian juga membuat liputan khusus untuk 12 tahun tsunami ini, Bu? Iya, betul hari ini adalah 26 Desember. Dengan demikian hari ini genap 12 tahun peristiwa gempa yang memicu tsunami dahsyat pada tahun 2004 itu. Kalau kita lihat pemberitaan Serambi sepanjang 12 tahun ini selalu kita tidak pernah lupa untuk mengingatkan publik di Aceh dan masyarakat di luar Aceh tentang potensi gempa yang bisa menimbulkan tsunami. Berbagai aspek kita pernah beritakan. Di awal-awal tsunami yang kita pantau itu adalah tahun kedua, tahun ketiga, apakah masyarakat yang tadinya tinggal di Huntara, di Barak-Barak sudah kembali tidak ke kehidupan normalnya, ke kawasan awal tempat dia tinggal gitu. Kemudian tahun pertama malah kita melihat apakah logistik yang seharusnya mereka dapatkan dapat apa tidak. Pada tahun berikutnya kita melihat ketika BRR membangun Aceh, kita lihat aspek-aspeknya adalah aspek penanganan kawasan yang harus bebas, tidak boleh dijadikan hunian tetap gitu. Misalnya ada ruang terbuka hijau atau kawasan yang kemudian ada escape buildingnya dan lain-lain. Termasuk memastikan penunjuk arah evakuasi. Kemudian juga ada buoy alat pendeteksi terjadinya gempa dan potensi tsunami yang dipasang di laut-laut Aceh. Nah, sedangkan tahun ini sebagaimana kita tulis di Serambi hari ini, liputan khusus kita sepakati kepada bangunan. Bangunan harus tahan gempa. Itu bangunan di Aceh itu harus tahan gempa. Asumsinya dua hal, karena kita baru saja terjadi gempa Pidijaya tanggal 7 Desember kemarin, di mana ratusan unit rumah hancur dan ada orang yang meninggal sampai 104 orang gitu. Nah, dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh teman-teman dari Unsia, dari Fakultas Teknik, dari TDMRC, Pusat Riset Disaster dan Riset Tsunami, disimpulkan bahwa ternyata banyak sekali bangunan di situ, bangunan yang lantai 1, yang 1 lantai, 2 dan 3 seperti ruko, itu ternyata kualitasnya rendah sekali gitu. Jadi banyak kerusakan karena sistem penulangan atau tulangan dari bangunan itu yang dibuat asal-asalan gitu. Belum lagi misalnya komposisi semennya ya atau betonnya yang mungkin tidak sesuai dengan standar. Ini antara lain yang memicu kenapa banyak sekali bangunan yang hancur. Atas dasar itu kita ingatkan pembaca di Aceh, masyarakat di Aceh bahwa pertama di satu sisi Aceh itu memiliki potensi gempa yang cukup perkasa, yang cukup dahsyat. Contohnya adalah peristiwa terjadinya tsunami pada tahun 2004 itu dipicu oleh gempa yang dalam catatan awal itu 8,9 skala Richter. Tapi kemudian dikoreksi menjadi 9,1, belakangan dikoreksi lagi oleh Bill Clinton, hasil penelitian di Pusat Gempa Amerika, tingginya sampai skala Richternya sampai 9,3 skala Richter. Artinya Aceh itu memiliki potensi gempa nomor 2 terbesar di dunia setelah Chili. Chili itu tahun 1960 gempanya pernah mencapai 9,5 gitu. Wow. Gitu. Ya, ini catatan kemudian setelah 12 tahun. 12 tahun kita fokus kepada bagaimana orang kalau membangun rumah, membangun ruko, unit usaha lain, gedung, pemerintahan dan lain-lain harus mengingat bahwa Aceh itu memiliki potensi gempa laut dan juga potensi gempa darat gitu. Ya, ini kan informasinya memang sudah beberapa kali yang kemudian dihadirkan oleh Harian Serambi Indonesia juga mengingatkan bahwa kita berada di atas cincin api, Ring of Fire. Kemudian juga mungkin saja gempa bisa berulang dan bahkan kemudian tsunami, kita tidak berharap itu terjadi kembali, tapi tetap harus waspada terkait dengan hal ini. Seberapa sadar kemudian masyarakat terkait dengan hal ini, Bu? Iya, ini memang menarik kalau pertanyaannya seperti itu. Dulu waktu BRR datang operasional di Aceh, yang pertama dibebaskan itu adalah kawasan pantai, supaya kawasan pantai itu jangan menjadi tempat hunian tetap gitu.
Tapi ada yang melawan. Beberapa orang misalnya di Aceh Besar dekat Pekanbadak itu mukimnya beritahu bahkan ke kita, udah nggak apa-apa di pinggir laut. Kita kan kehidupan kita memang di pinggir laut, nggak mungkin kita dipindahkan ke kota. Mereka bangunlah asumsi dengan metaforanya kepada bisul. Katanya bisul itu kalau tumbuh di tangan atau tumbuh di paha itu tidak akan timbul pada tempat yang sama lagi. Jadi asumsinya kalau terjadi tsunami di tempat itu, maka tsunami tidak akan pernah terjadi. Mereka lupa bahwa di atas bisul pernah bisa tumor bisa tumbuh, kanker bisa tumbuh kan gitu kan, dan itu lebih dahsyat gitu. Nah, dari pengalaman kalau mau belajar sejarah sebetulnya yang dikatakan oleh mukim di kawasan Uletutu, kalau Uletutu di kawasan itu, di kawasan Pekanbadak itu harus terbantah karena dalam fakta sejarah yang dibuat diriset oleh teman-teman di MIPA Unsia, Fakultas MIPA Unsia, ada yang namanya paleo tsunami. Paleo tsunami itu adalah tsunami purba yang terjadi misalnya tahun 1500 ya. Tahun 1600 gitu. Udah lama betul terjadi dan terulang lagi. Untuk di wilayah Aceh Besar saja itu pernah terjadi 6 kali sudah, 6 kali. Di Aceh Besar ya? Ya, di Aceh Besar, tepatnya kawasan Lupung, Lung dan Loknga gitu. Udah dilakukan penelitian, ternyata ada sebuah goa. Yang goa itu jaraknya dari bibir pantai sekitar 400 meter. Tetapi setiap terjadi tsunami, pasir laut itu masuk ke dalam goa itu. Ketika airnya surut, pasirnya tertangkap di situ, tertinggal. Terus lama-kelamaan pasir putih itu ditimpa oleh guano, kotoran burung kelelawar dan burung-burung lain, dia hitam lagi, lapis pertamanya hitam lagi, terus kemudian terjadi lagi tsunami, masuk lagi pasir ke situ, ditutup lagi oleh guano, dan sehingga hitam lagi. Pelapisan itu udah dicek oleh teman kita namanya Dr. Najli Ismail, dia ahli paleo tsunami dan kebetulan mantan wartawan Serambi yang menamatkan S3 di Swedia. Dia udah pastikan, dia udah pertahankan secara ilmiah dari seminar kemana-mana bahwa irisan-irisan seperti kue lapis itu menunjukkan bahwa seperti itulah adanya terjadi bencana tsunami sampai 6 kali. Ada banyak cerita terkait dengan tsunami ini sendiri. 12 tahun sudah dan Serambi Indonesia punya liputan khususnya. Di samping itu juga ada berita lain, ada informasi lain terkait dengan bentrokan yang terjadi. Ya, itu menarik. Seandainya tidak tanggal ini bukan tanggal 26 Desember, kita mungkin akan jadikan itu headline gitu. Peristiwanya adalah bentrokan antara kader Partai Aceh dengan Partai PNA, Partai Nasional Aceh. Dalam catatan Serambi ini bentrokan kedua dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya di Kembang Tanjung PD. Nah, 2 orang berantem gara-gara cekcok mulut dan kemudian sampai adu jotos. Terus dilerai oleh seseorang yang kapasitasnya adalah juru bicara Partai Aceh. Ketika dilerai, ada yang isukan, ini soal isu atau ya apa enggak, dia ikut memukul juga gitu, sambil melerai, sambil memukul, dan kemudian isu itulah yang kemudian merebak sehingga orang PNA yang merasa mediator menjadi tidak adil tadi, tidak fair, malamnya dikejar ke rumahnya. Suasana jadi panik sampai-sampai aparat mengeluarkan tembakan. Seberapa pengaruh kemudian bagi situasi politik sekarang ini, Bu? Singkat saja. Ya, pasti memanas karena peristiwa malamnya itu dilanjutkan pagi kemarin bersambung lagi gitu. Jadi Sabtu terjadi, Minggu pagi mereka datang lagi gitu. Jadi kalau ini tidak cepat diantisipasi dalam bentuk damai, dalam bentuk rekonsiliasi, kita yakin hal-hal seperti ini akan terus berulang. Kalau itu terjadi bentrokan, maka dari awal kita kan khawatir betul bahwa perdamaian Aceh jangan sampai dinodai oleh peristiwa-peristiwa kekerasan yang seperti ini gitu. Itu dia. Oke, terima kasih Bung Yarmin. Terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Bung Yarmin Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Informasi lengkap terkait dengan liputan khusus yang dihadirkan, kemudian juga bentrokan antara PA dan PNA juga bisa Anda baca langsung. Di samping juga ada banyak informasi-informasi lain. Jangan lupa juga kunjungi www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.